Salam, puji Tuhan, hai damai sejahtera dan sukacita kiranya senantiasa ada pada kita. Hari ini adalah 30 Desember, berarti sekitar satu hari lagi, kurang lebih 24 jam atau 36 jam lagi kita meninggalkan tahun 2020. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, sepanjang tahun 2020 memang krisis terjadi. 3 krisis terjadi. Krisis ekonomi, krisis kesehatan, dan krisis sosial. Dan yang paling dikonsenkan oleh negara, pemerintah adalah masalah ekonomi. Bagaimana pemerintah RI saat ini menggelontorkan dana ribuan triliun untuk mendukung masyarakat, membantu masyarakat dengan program BLT dan lain sebagainya, agar ada kemampuan bagi masyarakat untuk belanja. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, sebenarnya hal apa yang paling dikhawatirkan di dalam kehidupan ini sebenarnya? Yaitu masalah perekonomian. Mampukah kita beli makanan, mampukah kita beli pakaian, mampukah kita menyediakan tempat tinggal. Hal-hal seperti itu yang menjadi pokok pada masa sekarang dikhawatirkan oleh manusia, khususnya warga negara Indonesia. Karena hal ini dampak dari pandemi COVID-19. Oleh karena itu saya ingin mengajak kita memperhatikan apa yang dikatakan Tuhan Yesus di dalam Matius pasal 6, khususnya untuk kita bisa lihat mulai dari ayat 26 sampai ayat 34, tapi saya akan bacakan kita ayat 25 saja, nanti kita lihat satu persatu ayat-ayat lainnya. Matius pasal 6 ayat 25, Tuhan Yesus berkata, "Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula untuk tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada pakai makanan, dan tubuhmu lebih penting daripada pakaian?" Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, bukankah hidup kita ini lebih penting dari sekedar makan? Makanya Tuhan Yesus di Matius pasal 5 ayat 4 dia berkata bahwa Matius pasal 4 ayat 4 Tuhan Yesus berkata bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap perkataan yang keluar dari mulut Tuhan. Firman Tuhan itu juga menjadi makanan bagi tubuh kita. Jadi bukankah tubuh kita ini lebih penting? Isilah dengan firman Tuhan. Lalu Tuhan Yesus bilang hidup kita itu lebih penting daripada makanan. Tubuh kita lebih penting dari pakaian. Oleh karena itu Bapak Ibu, pelihara tubuhmu, hidup sehat. Hiduplah yang teratur, istirahat yang cukup, olahraga. Tubuh ini lebih penting. Bapak Ibu, kalau tubuh kita bugar, sehat, kuat, makan apapun kita nggak jadi masalah. Tapi orang sering menjadi masalah ketika dia nggak bisa makan daging, ketika dia nggak bisa makan ikan, mungkin ketika dia nggak bisa makan ayam, atau bahkan dia tidak bisa makan telur, ikan asin, tempe, tahu, dan lain sebagainya. Banyak orang khawatir. Padahal kalau cuma makan nasi doang asal perut terisi, nggak jadi masalah juga. Atau bahkan kalau cuma makan sayur doang, itu juga nggak jadi masalah. Tapi kali ini Tuhan Yesus mengingatkan kita kembali, Bapak Ibu. Kekhawatiran itu tidak perlu ada di dalam kehidupan kita. Makanya dia memerintahkan kita untuk belajar dari burung-burung. Di ayat 26 Tuhan Yesus berkata, "Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu?" Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, lihat burung pipit, kata Tuhan, yang tidak bernilai, harganya murah sekali dijual orang, itu dipelihara Tuhan. Apalagi saudara dan saya, kita adalah gambar dan rupa Tuhan. Ketika Tuhan mau menciptakan kita di Kejadian 1 ayat 27, dia berkata, "Marilah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita." Tuhan mengatakan bahwa kita adalah gambar dan rupa Dia. Kita diciptakan oleh gambar dan rupa Dia. Oleh karena itu Tuhan pasti pelihara kita. Walaupun krisis terjadi, masalah persoalan banyak terjadi sepanjang tahun 2020. Tapi hari ini kita masih bisa berdiri. Kita masih bisa berkata Tuhan baik. Kita masih bisa menikmati pakaian walaupun mungkin ala kadarnya. Kita masih bisa menikmati makanan walaupun mungkin tidak makanan mewah. Kita masih bisa tertawa, kita bisa bersuka cita karena ada pemeliharaan Tuhan.
Tangan Tuhan masih terasa menolong kita. Pembelaan Tuhan masih terasa menyertai kita. Perlindungan Tuhan masih terasa mendahului perjalanan hidup kita. Oleh karena itu Bapak Ibu, Saudara yang dikasih Tuhan, kita layak bersyukur untuk tahun 2020. Karena ini tahun kemenangan iman bagi kita. Tahun dimana kita belajar bergantung penuh kepada Tuhan. Dan kita melihat ada pembelaan dan penyertaan Tuhan. Oleh karena itu pada tahun 2021 yang akan kita masuki, di mana kita akan berjalan bersama-sama dengan Tuhan, dan janji Tuhan kepada, seperti kata Tuhan kepada Yosua, hanya janganlah kamu takut, kuatkan dan teguhkan hatimu, aku yang berjalan di depanmu. Itu janji Tuhan juga pada kita semua untuk masuk ke tahun 2020. Jangan takut dan jangan gentar, kuatkan dan teguhkanlah hatimu saudaraku. Tuhan yang berjalan di depan kita, Tuhan yang berperang bagi kita. Dan Dia mengatakan bahwa jangan kita khawatir. Segala sesuatu menjadi tanggung jawab Tuhan. Hal-hal yang sandang pangan papan itu dicari oleh orang-orang dunia, orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Makanya di Matius pasal 6 ini ayat 33 Tuhan Yesus berkata, carilah dahulu kerajaan surga dan segala kebenarannya, maka itu akan ditambahkan kepadamu. Oleh karena itu jangan khawatir saudaraku. Tetaplah yakin Tuhan menyertai kita. Bukankah Immanuel nama Tuhan kita? Tuhan yang menyertai kita. Tuhan yang tinggal di dalam kita. Tuhan yang menetap bersama-sama dengan kita. Dan Dia akan berjalan menuntun kita. Mari kita sukacita dan akhiri tahun 2020 ini dengan berkata, Tuhan Yesus baik. Apapun yang terjadi di dalam hidup kita, Tuhan Yesus tetap baik. Dan di tahun-tahun ke depan, di hari-hari ke depan, kita akan tetap berkata, Tuhan Yesus baik. Dan kita mau memuji Dia, meninggikan nama Dia. Dan kita akan menyerukan nama Tuhan kepada seluruh bangsa, bahwa Tuhan Yesus itu baik. Haleluya. Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih ya Tuhan, Engkau baik, Engkau terus-menerus membela dan memperhatikan kami, dan penyertaan-Mu tidak pernah menjauh dari kami, dan di hari-hari ke depan kami percaya juga penyertaan-Mu tetap akan bersama-sama dengan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin.